Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dan mahasiswi UIN Raden Tan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara kelas D semester 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Perlembagaan Parlemen untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara, dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH, dan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Alfa Nabila Putri, sebagai moderator, dan nantinya ada 3 rekan saya yang akan memaparkan materi, yaitu ada Angga Agunawan, Arada Mustaqim Wibowo. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, saya persilahkan. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan. Pertama, ada konsep kedaulatan. Menurut Aristoteles, apapun definisi objek, baik itu berupa pisau, suling, atau negara, memerlukan pertimbangan untuk fungsi objek atau tujuan. Berdasarkan pendapat Aristoteles tersebut, maka untuk mendefinisikan kedaulatan, kita terlebih dahulu menetapkan kapan dan apa tujuan kedaulatan memasuki dunia politik dan menembus wacana politik. Selanjutnya, konsep kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan menurut UUD 1945 sebelum perubahan, Indonesia adalah satu di antara negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal itu terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 hasil dekret 5 Juli 1959 atau sebelum perubahan yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut pasal tersebut, maka MPR adalah penjelmaan rakyat Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Selanjutnya ada kedaulatan menurut UUD 1945 setelah perubahan. Pada perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang diantaranya mengubah rumusan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya menjadi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat, tetapi dipegang oleh rakyat. Namun, pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan perintah negara. Sekian dari saya. Perwujudan dan perlembagaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang asal katanya berasal dari bahasa Latin supranus yang berarti tertinggi atau suprem. Setio Nugroho dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Organisasi Parlemen di Indonesia. Lembaga parlemen pertama yang dibentuk di Indonesia zaman modern adalah Volkskrant di Batavia pada tahun 1918 dengan 39 orang anggota termasuk ketua. Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi lain yang berbeda pada setiap negara. Sistem parlemen yang dianut di negara-negara di dunia berbeda, tergantung pada kondisi sosial budaya serta sistem nilai yang dianutnya. Selain itu, kondisi masyarakat dalam suatu negara juga mempengaruhi sistem parlemen yang dianut oleh negara tersebut. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyimak dan menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.